Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi Mustafa واغفر لنا ما الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلام ومع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قادر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام النووي البنتني ثم إلى روح هاج صف النظام ثم إلى روح هاج عبد الله الشافعي ثم إلى روح هاج عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن الحميد ثم إلى روح أستاذ إسان بن شافع الدين ثم إلى روح أستاذ هاجي فتح الرحمن بن هاجي أحمد سرح وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن هو حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي سوي بن هجي باسل ثم إلى روح هجي مرتا بن هجي سوي ثم إلى روح هجي ماتاسم بن هجي سوي ثم إلى روح هجي ماتم بن هجي سوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua,
Khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masyudi, Bapak Zainuddin, Bapak Haji Gunawan, Ustaz Ayatullah, Bapak Haji Asmari, Bapak Ahmad Hayat, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustaz Amin Setiawan, Pak Haji Marjuki, Bapak Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Bakhtiar, Pak Agus Salim, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Wasono, Bapak Kelly, Bapak Haji Yusmerli Herlan, Bapak Hasan Sabu, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ini mendapatkan ridho, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari ke-22 daripada bulan suci Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Karena itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya yang tinggal beberapa hari ini. Alhamdulillah nanti siang mulai jam 8 itu anak-anak kita akan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dari tanggal 22 sampai 23. Malam terakhir data yang diinformasikan kepada saya, yang daftar online itu ada 136 orang, yang offline 20 orang. Jadi totalnya 156 orang. Dan itu biasanya masih terus berlanjut ketika hari H. Bahkan sudah berjalan pun masih ada yang daftar. Pada waktu panitia kontak sama saya, mohon bantuan dana, dia cuma mengajukan dana untuk 100 orang. Nah, dia informasikan sekarang 156, nggak minta dana lagi sih. Nah, cuman ngasih tahu itu maksudnya apa? Tambahin gitu. Maksudnya tambahin, karena emang anggarannya kemarin kita kasih untuk 100 orang. Nah, nanti kita bicarakan lagi, karena memang kita ada souvenir untuk 100 orang, hanya 100 orang. Dan alhamdulillah yang anak-anaknya ikut paling tidak ada waktu sekitar 7 sampai 8 jam tidak berada di rumah dan tidak ngelihat HP. Ya nggak? Iya. Kalau anak kita di rumah itu mau yang dari pesantren mau tetap di situ. Kalau sudah di rumah yang dipantengin HP. Makanya wajar kalau anak-anak kita itu lebih ahli, lebih pandai daripada emak bapaknya dalam menggunakan HP. Kenapa? Karena dia 7 sampai 8 jam montongin HP. Dia akan berhenti. Kapan berhentinya? Kalau baterainya habis, sudah. Baterainya habis, dicas lagi, isi lagi, main lagi. Berhentinya lagi kapan? Lagi makan, lagi mandi, sama lagi tidur. Selebihnya kehidupannya dengan HP. Kalau HP-nya digunakan untuk kebaikan, alhamdulillah. Yang persoalan itu kan kalau HP-nya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Banyak anak-anak usia SD, usia SMP, di HP-nya itu sudah ada macam-macam tontonan. Karena sekarang itu bioskop sudah masuk di kamar, ya nggak? Semua masuk di kamar.
Dan terkadang kita karena nggak tahu, tidak ahli dalam menggunakan HP, yang bisa kita cuma WA, nelpon, ya nggak? WA, nelpon, mereka tahu kemana-mana, sehingga kita nggak pernah meriksa tuh HP anak kita di dalamnya isinya apaan aja. Bisa jadi video-video yang nggak benar ada di HP anak kita. Coba sekali-sekali diperiksa. Wah, gimana meriksanya, orang kita nggak bisa. Nah, dikunci gitu. Kita minta kuncinya, dikasih saat itu, besok diganti lagi. Itu pintar banget anak-anak kita ya. Ya mudah-mudahan lah mereka bisa terselamatkan dengan godaan gadget yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk pada bahasan yang ke-22. Qala sahibul musannif rahimahullahu taala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Al-maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun. Qila man kana bi ta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban, ay man ista'nasa bi istighali ta'atillahi ta'ala sara mustawhishan 'anil nas ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dalam makalah yang ke-22 ini dikatakan, man kana bi ta'ati indallahi qariban, siapa saja orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terasa gharib, akan terasa asing dari manusia. Jadi kalau orang taat kepada Allah, dia akan merasa asing dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kok bisa? Contohnya begini. Ada sekumpulan orang, di mana orang-orang tersebut misalnya wanita yang semuanya itu tidak menggunakan hijab, tidak pakai jilbab. Ada satu orang ingin taat kepada Allah, ingin dekat sama Allah, dia pakai jilbab di tengah-tengah orang-orang yang nggak pakai jilbab. Maka orang yang pakai jilbab, yang taat kepada Allah itu, dia akan merasa asing. Dan memang diasingkan biasanya. Begitu juga kita berada di kantor, entah kantor swasta atau kantor pemerintahan. Banyak orang-orang yang sudah menjadi tradisi, kalau ada orang datang minta tanda tangan, entah tanda tangan siapa, pokoknya minta tanda tangan, tanda tangannya di map. Begitu tanda tangan di map, dibuka, ada amplopnya. Nah, sekarang begitu orang tanda tangan, ada amplopnya, dia tanya, ini buat apa? Ganti pulpen, pulpen saya nggak segini. Kenapa? Nggak usah pakai. Teman-temannya lihat bahwa dia mengembalikan amplop, maka dia akan dikucilkan oleh teman-temannya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kebiasaan yang sudah dilakukan selama ini oleh teman-temannya. Kenapa? Menerima amplop. Begitu juga, misalnya kita pergi tamasya, jalan-jalan, yang anggota itu bermacam-macam orangnya. Ketika jalan-jalan berhenti di suatu tempat, dan orang-orang yang lain ngopi, ngerokok, dia malah sholat, yang lain kagak sholat, dan dia akan merasa asing dengan orang-orang yang ada sekelilingnya. Contoh lagi, ada orang berada di pasar. Pasar itu kalau kata Nabi itu banyak maksiat, tempatnya orang nipu, ya, tempatnya orang nipu. Banyak pedagang-pedagang yang curang di situ, maka setan demen di situ tuh. Setan demen di situ. Dan setan paling nggak demen ada di masjid. Paling nggak demen ada di masjid. Demennya ada di mana? Di pasar. Karena orang yang ada di pasar sering membanggakan dagangannya,
sering pokoknya membuat dagangan itu merasa wah aja, padahal mah biasa-biasa aja. Begitu dia dagang di situ, dia memakai sistem Islam. Timbangan, beli duku sekilo, isinya 8 on, isinya 10 on. Karena banyak kalau kita beli barang buah-buahan duku yang ditimbang minta sekilo, isinya 8 on atau 9 on. Dan itu pernah saya buktikan. Begitu kita beli di pasar sekilo, timbang di rumah cuma 8 on. Ya. Kalau ada pedagang yang jujur, di tengah-tengah pedagang yang tidak jujur, maka dia akan dikucilkan. Apalagi kalau seandainya itu orang yang beli nimbang di rumah balik lagi, Mas, ini saya beli sekilo, kenapa di rumah saya timbang jadi 8 on? Kata dia, mungkin dalam perjalanan ada penyusutan. Dalam perjalanan ada penyusutan. Dari sekilo 10 on jadi 8 on. Nah, cobain beli tempat lain. Begitu dibeli tempat lain, balik lagi, ditimbang sama. Wah, ini udah 2 kali, isinya 8 on. Beli tempat lain. Di situ rumah siapa? Oh, rumah Haji Hasan Sabu. Dia pedagang tuh, beli. Nah, ternyata begitu dia beli, ditimbang di rumahnya isinya 10 on lebih lagi. Lebih lagi. Ya, udah 10 on lebih. Nah, begitu dia balik lagi. Nih, ada 3 pedagang, 8 on, 10 on lebih. Mereka orang yang ngasih 10 on lebih itu bisa dikecilkan di dalam masyarakat. Kenapa? Karena tidak melakukan kebiasaan yang sering dilakukan di pasar-pasar. Maka siap-siaplah menjadi orang yang terasing bila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kata Nabi, tuba, beruntunglah orang yang merasa terasing di dalam masyarakat ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang begitulah Islam datang. Badal Islam goriban, summa ya'udu goriban. Islam itu datang terasa asing. Bayangkan Islam begitu datang menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan kepercayaan-kepercayaan orang yang tadinya nyembah berhala suruh nyembah Allah, yang tadinya menyembah sesuatu yang terlihat, menyembah sesuatu yang tidak terlihat secara fisik. Yang tadinya ada kasta antara derajat orang kaya dengan orang miskin, datang Islam tidak ada derajat kasta. Islam datang asing. Summa ya'udu ghoriban, entar juga dia akan ada keterasingan. Kayak kita di sini, ada orang semuanya berjilbab, keren nggak? Cakep. Ada yang satu orang dia berjilbab, tapi dia pakai cadar. Terasing, padahal dia pakai syar'i sesuai dengan ajaran Islam. Dia nggak mau terlihat mukanya, karena boleh ngelihat mukanya cuma siapa? Anaknya, suaminya. Nah, karena itulah siap-siap merasa asing di tengah orang-orang yang memang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Sini ada misalnya orang habis sholat maghrib, kebetulan nggak ada taklim, orang pada pulang, yang lain ngobrol. Satu dia sholat, yang sholat apa namanya? Sholat awabin. Bukan udah gitu, sholat awabin bukan 6 rakaat lagi, 20 rakaat. Sholat awabinnya 20 rakaat dari maghrib sampai isya. Orang kaget tanya, lu sholat apaan sih? Sholat awabin, sholat apaan tuh? Gue baru denger. Yang gue tahu sholat awabin itu 6. 6 itu kebiasaan orang. Ya, paling banyak biasanya 20 rakaat antara maghrib sampai isya. Dan itu hampir tidak ada yang melakukan. Benar-benar. Begitu kita informasi tentang sholat awabin, banyak yang melaksanakan. Lama-kelamaan segen lagi ngelaksanain. Ya enggak? Jadi kalau ada orang konsisten terus melaksanakan sholat awabin, ketika tidak ada kegiatan taklim atau pengajian di Masjidul Hidayah, dan dia sholat 20 rakaat, pasti akan menjadi terasing.
Itulah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siap-siap menjadi orang yang terasing. Banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu melakukan uzlah, menyepi dari manusia. Dan itu resiko orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang di sini megang tasbih. Ketika orang megang tasbih, kan berusaha membaca kalimat istighfar, kalimat sholawat, kalimat tauhid. Begitu dia baca, ada yang nggak deketin? Ada yang deketin nggak? Agak. Ada yang mengganggu? Agak. Ustaz Namin kalau kagak ada pengajian dibaca ratib sendirian. Gitu. Ada yang deketin gangguin? Kagak. Saya menegur juga nggak berani, orang lagi baca ya. Makanya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia akan merasa terasing dengan orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa bangga dengan orang-orang yang biasa. Terkadang orang-orang yang biasa itu ada sesuatu hal yang kita nggak tahu. Jadi ada orang itu dia alim yang luar biasa, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar dia baca, salawat dia baca, zikir dia baca, tasbih pokoknya tuh nggak lepas dari tangannya. Dan dia merasa bahwa dia ini sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dia itu bermimpi. Di dalam mimpinya dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjaga tokoh yang memiliki keimanan luar biasa dan mengalahkan keimanan orang alim tersebut. Begitu dia bangun, dia mengatakan, ini mah bunga tidur. Cuma bunga tidur orang mimpi. Gitu. Tapi dia heran, masa sih penjaga toko bisa mengalahkan keimanan saya yang tiap hari berzikir dekat sama Allah. Akhirnya dia cari tuh orang tersebut, ketemu, percis banget, mirip banget dalam mimpinya. Diperhatikan dari jauh apa yang dilakukan orang tersebut. Dia melayani pembelinya biasa saja. Begitu azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia berhenti. Dia kemana? Dia ke masjid. Dia melaksanakan sholat. Begitu sholat selesai, dia balik lagi, ngelayanin lagi. Karena sudah agak sepi, dia datengin. Dia diam aja. Kemudian orang itu bertanya, oh ada tuan, Syekh Haji, ya, mau beli apa? Kata orang alim tersebut, saya tidak mau beli apa-apa. Saya cuma mau nanya saja. Saya kemarin itu bermimpi. Dalam mimpi saya itu, saya diingatkan bahwa keimanan Anda itu melebihi keimanan saya. Tapi saya lihat usaha Anda biasa-biasa saja, tidak ada yang bagus. Bisa nggak ceritakan apa yang Anda lakukan? Kata dia, baik, saya akan menceritakan apa yang saya lakukan. Tapi boleh nggak Tuhan melakukan satu hal dulu buat saya? Kalau Tuhan mau, saya ceritain. Kalau nggak mau, saya nggak ceritain. Boleh? Diambillah sepiring cawan, ya, kemudian diisi air raksa. Kata dia, ini air, tolong bawa ke ujung sana, balik lagi kemari, dalam waktu 30 menit paling lama, nggak boleh ada yang tumpah. Bawa tempat ceper ya, gitu. Nggak kayak gelas, kalau kayak gelas kan gampang ya. Nah ini ceper, isinya air raksa, nggak boleh tumpah. Dia jalan buru-buru, begitu buru goncang kan. Nah akhirnya dia pelan-pelan, sampai ujung jalan selamat, nggak tumpah. Balik lagi, dia hati-hati. Pas waktunya, tidak melebihi 30 menit. Nih, saya sudah melaksanakan cerita ini. Baik, saya akan menceritakan. Saya tanya dulu, ketika Tuhan bawa cawan itu dari ujung sana sampai ujung sini balik lagi, berapa kali Tuhan mengingat Allah? Berapa kali Tuhan mengingat Allah? Atau adakah kalian mengingat Allah saat membawanya? Kaget ditanya begitu. Jadi, saya tidak mengingat Allah saat itu. Yang saya fokuskan adalah
membawa cawan itu biar tidak tumpah. Oh, itulah perbedaan Tuhan dengan saya. Bedanya di mana? Begitu saya melayani orang, saya harus tersenyum. Itu perintah dari Rasul. Perintah Rasul adalah cara untuk mengingat Allah. Begitu saya menimbang sesuatu, saya harus jujur, tidak boleh kurang dari. Itulah cara saya mengingat Allah. Begitu tidak ada orang yang belanja, hati saya berzikir, mengingatkan Allah, 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 Allah. Jadi dalam sehari saya tidak pernah melupakan Allah. Sementara Tuhan cuma suruh bawa cawan saja, sudah tidak mengingat Allah. Banyak pedagang-pedagang seperti itu. Banyak orang-orang biasa yang kalau kita lihat, ya biasa aja lah. Gak pakai sorban, gak pakai gamis. Kalau sholat pakai kaos, ya belum tentu dia orang biasa. Bisa jadi wali. Karena banyak wali itu dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, pakaiannya biasa. Karena pernah ada orang disuruh, pokoknya di Jawa ini ada 40 wali. Kamu jalan aja, cari itu. Nanti kamu akan ketemu dengan 40 wali. Begitu di jalan nggak ada yang sesuatu yang aneh. Gak ada yang pakai gamis, nggak pakai peci hitam putih, nggak pakai sorban, nggak pakai undal-undal. Nah, di terakhir dia ditemuin sama pedagang. Kamu sedang apa? Saya disuruh guru saya jalan, pokoknya dari tempat guru saya sampai suatu tempat akan bertemu dengan 40 wali, tapi saya nggak ketemu. Lalu orang itu bilang, apakah kamu ketemu dengan pedagang? Iya. Di jalan tadi? Iya, itu wali. Apa kamu bertemu dengan pedagang asongan? Di tengah jalan? Iya, itu wali. Ternyata mereka nyaru ya begitu. Kalau udah ketahuan, dia akan pergi. Kalau udah ketahuan dia wali, dia akan pergi. Karena dia nggak mau diketahui identitasnya. Jadi jangan merasa bahwa kita pakai gamis, pakai ini, merasa orang alim. Sementara orang yang sholatnya pakai kaos, pakai apa namanya? Ya biasa aja gitu. Bisa jadi dia orang yang hatinya bersih. Nah, dari sini apa yang mesti kita ambil? Bahwa untuk menjadi orang yang dekat sama Allah, maka terkadang kita diasingkan oleh masyarakat kita, diasingkan oleh teman-teman kita. Dan itulah resiko orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di kantor, baik di masjid, maupun di mana saja. Di masjid orang pakai pakaian cakep, pakaian baru, orang udah, ngapain sih pakai pakaian cakep? Padahal sunnah datang ke masjid apa? Pakai pakaian yang paling cakep, paling bagus. Ada orang nggak pernah pakai gamis, ketika pakai gamis lihat, tumben nggak pakai gamis. Ada yang tumben pakai gamis. Awal-awal pakai gamis kagak enak loh. Kenapa? Merasa canggung, ya nggak? Merasa canggung. Begitu udah biasa, gampang. Awal-awal kita sholat kagak pakai sorban, ya kan? Yang kita bawa apa? Sejadah doang. Begitu kita bawa pakai sorban, awal-awal merasa canggung. Tapi begitu terbiasa, enak aja. Dan aja Bang Gojal loh. Awal-awal bawa nggak pakai sorban, karena pakai sorban gitu. Apa sorban menunjukkan ustaz? Tidak. Siapa aja boleh bawa sorban. Tapi biasanya awal-awal untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ada keterasingan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahina wa ibadihi masidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yang bagi jalan wa amin wa dzalika sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amina bil ilmi
وجعلنا بعلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك ورسولك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن في الجنة نهر من لبن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهر من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين